Mendapatkanmu dengan caraku. Setelah membiarkan dirinya terluka, Leon masih duduk santai di kursi. Saat Hara ketakutan masih menekan luka di dadanya Leon. Namun lelaki bertampang dingin itu hanya menatap wajah Hara yang panik. Bibirnya tersenyum misterius saat Hara terlihat panik. "Tolong, tekan Pak Leon, aku akan panggilkan bantuan." Hara mengambil tangan Leon untuk menekan luka. Tetapi Leon menekan tangan Hara di dadanya. "Apa kamu takut aku mati, Hara?" "Tentu saja, Pak Leon. Kamu membuatku ketakutan. Berikan ponselmu. Aku akan menelepon Kak Riko." Leon menggeleng, menolak memberikan ponsel miliknya. "Kalau kamu takut aku mati, mari kita menikah." "Pak Leon, kamu terluka parah. Kamu kesakitan. Kenapa malah memikirkan yang tidak penting sih?" "Lukamu yang lebih penting," ucap Hara. Ia tidak menghiraukan ucapan Leon yang mengajaknya menikah, karena ia sangat panik. "Tidak ada yang lebih penting di hidupku selain kamu dan dia, Hara." "Dengar Pak Leon Wardana," ucap Jovita Hara. Matanya menutup dan menarik nafas panjang. Rasa sesak dan panik karena melihat cairan merah membuatnya tidak bisa membuka mata karena luka Leon mengerikan. "Kamu memaksaku membuat pilihan sulit, tapi bisakah kamu mengobati lukamu?" Perutku mulai diguncang merasa mual karena melihat lukamu. "Baiklah, asal kamu tepati janjimu. Kalau tidak..." "Sudah, jangan membuat penekanan seperti itu padaku. Aku sudah biasa mendengar hal seperti itu. Kalau aku menyakitinya, kamu mau bilang aku juga akan dilenyapkan, begitu kan?" "Tidak, aku memaksamu melahirkan anak untukku 10 orang," kata Leon membisikkan ke kuping Jovita. Desiran napas hangat dari hidung Leon membuat bulu kuduk Jovita Hara berdiri. Ia bergelidik masih dengan mata tertutup. Mendengar kata-kata melahirkan 10 anak untuk Leon, ia membuka mata tiba-tiba. "Kamu pikir aku kambing apa? Melahirkan 10 anak? Kalau kamu ingin menyakitinya, aku akan..." Leon menarik dagu Hara yang duduk tepat di depannya, mendaratkan bibirnya di bibir mungil wanita cantik itu. "Leon, apa yang kamu lakukan? Lukamu urus." Mata Hara melotot dengan serangan Leon yang tiba-tiba. "Diamlah Hara, kamu membuatku bertambah sakit," ucap Leon menahan tangan Hara di lukanya, dan ia menikmati bibir Hara. "Leon, luka..." "Hara, diamlah. Biarkan aku menikmati bibirmu untuk mengurangi rasa sakit ini," ujar Leon licik. Ia semakin menekan tangan Hara di dadanya agar wanita cantik itu menuruti kemauannya. Benar saja, Hara diam dan menurut. "Leon, kamu membuatku takut dengan lukamu. Tutup saja matamu. Dengan begitu, kamu tidak takut lagi." "Tolong, ayo kita obati lukamu," ujar Hara membujuk Leon masih menutup mata. "Apa kamu mau menikah denganku?" "Pak Leon, jangan panggilkan aku dengan sebutan Pak. Aku tidak suka mendengarnya," potong Leon. "Untuk menikah, berikan aku waktu." "Baiklah, aku tidak akan menyakitinya. Tapi tolong, ayo kita obati." "Baiklah, tepati janjimu, dan aku akan menunggumu," ujar Leon. Ia berdiri. "Aku akan mengobati Pak Leon." Leon tersenyum licik. Akhirnya ia bisa mengalahkan wanita keras kepala itu walau harus menggunakan tubuhnya. "Baiklah, aku keluar, agar kamu buka mata dan menghabiskan jus itu lagi." Leon menatapnya dengan tatapan kemenangan. Leon keluar dari kamar Jovita Hara, memegang dadanya yang terluka, dan menenteng pisau miliknya. Iwan kebetulan melintas, terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Dengan panik, ia berlari mendekat. "Bos, apa yang terjadi?" tanya Iwan panik. Wajahnya terlihat takut melihat cairan yang berwarna merah mengotori pakaian Leon. "Bantu aku naik ke kamarku.
Jangan sampai Biatin melihat kekacauan ini, pinta Leon, berjalan dibantu Iwan ke kamarnya. Merebahkan badan Leon di ranjang dengan sikap buru-buru, Iwan menekan ponselnya, ingin menelepon dokter. "Tidak usah panggil dokter, Wan. Ambil kotak saja," ucap Leon berusaha duduk, terbiasa terluka, dan sudah biasa mengobati luka sendiri. Jadi, Leon tidak perlu memanggil seorang dokter untuk mengobati lukanya. Leon orang yang sangat nekat. Saat dia putus asa menghadapi penolakan yang dilakukan Jovita, ia mencari jalan, walau ia harus menahan rasa sakit karena luka tusuk yang ia lakukan sendiri. Ia tahu Jovita Hara tidak melakukannya. Ia yang menekan tangan wanita itu, memaksanya melukai dirinya. Ia harus melakukan itu sebelum ia kehilangan sesuatu yang ia impikan. Karena saat dia melihat foto anak itu, Leon merangkai banyak mimpi dalam hidupnya. Bahkan, ia ingin selalu dekat dengan Jovita Hara, agar ia bisa menjaga keduanya. Ia mendongakkan kepalanya, menatap Iwan yang melihatnya dengan gelisah. Ada ketakutan terlihat di raut wajah sang anak buah. "Ada apa, Iwan?" Leon menatap dengan serius. "Bagaimana dengan Non Hara, bos? Apa terluka?" "Oh tidak, ia tidak terluka. Hanya saya yang terluka. Saya memaksanya melukaiku." "Hah?" Iwan menatap dengan tatapan bingung. "Kamu pasti bingung mendengar apa yang saya lakukan. Jangankan kamu, aku saja bingung," ucap Leon, melanjutkan mengobati lukanya di dadanya. "Apa ada yang saya harus lakukan, bos?" tanya Iwan. "Iya, awasi Non Hara dengan baik. Aku ingin ia baik-baik saja, Wan, dengan anak yang dikandungnya," pungkas Leon. Membuat Iwan mengangguk yakin. Mendengar menjaga Hara yang hamil, itu satu tanggung jawab yang sangat besar. Belum lagi ada orang yang mencoba mencelakainya dan menginginkan kematiannya. Leon juga ingin anak itu tetap hidup, padahal sudah bertahun-tahun bekerja pada Leon. Ia juga tahu kalau bos Leon biasanya tidak suka wanita mengandung anaknya. Masih jelas diingatannya di Kalimantan tahun yang lalu. Ia menghabisi seorang wanita yang mengaku mengandung anak dari Leon. Tapi siapa sangka Leon menghabisinya tanpa ada perasaan sedikit pun. "Baik, bos, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengincar Non Hara?" "Ya, itu tugas kamu dan saya untuk menjaganya." "Baik, bos." Leon merebahkan tubuhnya di ranjang. Akhirnya, rasa sakit itu terasa juga. Tadinya di kamar Hara, ia terlihat gagah, seakan tidak merasakan rasa sakit. Tapi saat ini, ia meringis kesakitan. Iwan dan Leon menceritakan semuanya pada ketiga rekannya. "Apa bos nekat itu?" Ken terkejut. "Bos tidak punya pilihan," balas Jidan. Lelaki tampan itu duduk santai. Ia memikirkan cara untuk membantu sang bos mendapatkan hati Hara. "Kita harus bantu bos mendapatkan hati Non Hara," ujar Jidan. "Kemarin memasak sudah gagal. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara lain untuk kita lakukan untuk menyatukan bos, membantu mereka menikah. Melihat luka parah yang dialami bos tadi, jujur aku sangat kasihan. Akhirnya bos bertekuk lutut di depan seorang wanita," ujar Iwan. "Itu karena Non Hara mengandung anaknya," timpal Jidan. "Bukan hanya karena dia mengandung anaknya, Jidan, karena ada cinta juga." Ken membela Hara. Mereka berempat bekerja keras mencari tahu cara agar bisa menyatukan Hara dan Leon. Mereka lelaki tampan baik hati yang mengerti perasaan sang bos. Berhasilkah keempat lelaki tampan itu menikahkan sang bos dengan Jovita Hara?